Saya Priska Valerina dengan 135191075 akan menjelaskan tentang materi etika penelitian. Etika penelitian adalah suatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan atau diikuti oleh seorang peneliti dalam memperoleh data-data penelitiannya yang disesuaikan dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat di tempat ia meneliti. Dalam penelitian kualitatif, salah satu ciri utamanya adalah responden sebagai alat atau instrumen untuk mengumpulkan data. Etika penelitian menunjuk pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian, peneliti harus memegang teguh sikap ilmiah serta menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Prinsip dasar etik penelitian kesehatan. Penerapan etik penelitian kesehatan dilakukan melalui 3 prinsip utama, yaitu yang pertama adalah benevolence. Prinsip ini mengutamakan keselamatan manusia, bahwa pada dasarnya, di atas segalanya tidak boleh membahayakan subjek penelitian. Prinsip benevolence mengandung 4 dimensi, yaitu yang pertama adalah bebas dari bahaya. Maksudnya, peneliti harus berusaha melindungi subjek yang diteliti terhindar dari bahaya atau ketidaknyamanan fisik dan mental. Yang kedua, bebas dari eksploitasi. Keterlibatan peserta dalam penelitian tidak seharusnya merugikan para responden. Yang ketiga adalah manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian yang paling penting adalah meningkatnya pengetahuan atau penghalusan pengetahuan yang akan berdampak pada subjek individu. Dan yang terakhir adalah rasio antara resiko dan manfaat. Peneliti dan penilai atau reviewer harus menelaah keseimbangan antara manfaat dan resiko dalam penelitian. Kemudian prinsip yang kedua adalah menghargai martabat manusia. Menghormati martabat subjek sebagai manusia meliputi yang pertama adalah hak untuk self-determination atau menetapkan diri, yaitu mengandung arti bahwa subjek mempunyai hak untuk memutuskan secara sukarela apakah dia ingin berpartisipasi dalam suatu penelitian tanpa beresiko untuk dihukum, dipaksa, atau diperlakukan tidak adil. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan penjelasan lengkap. Penjelasan lengkap berarti bahwa peneliti secara penuh menjelaskan tentang sifat penelitian, hak subjek untuk menolak berperan serta tanggung jawab peneliti, serta kemungkinan resiko dan manfaat yang bisa terjadi. Dan prinsip yang ketiga adalah mendapatkan keadilan. Maksudnya, prinsip ini mengandung hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak mereka untuk mendapatkan keleluasaan pribadi. Perlakuan yang adil mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Misalnya, yang pertama adalah seleksi subjek yang adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, perlakuan yang tidak menghukum bagi mereka yang menolak atau mengundurkan diri dari kesertaannya dalam penelitian, walaupun dia pernah menyetujui untuk berpartisipasi. Aspek yang ketiga adalah penghargaan terhadap semua persetujuan yang telah dibuat antara peneliti dan subjek, termasuk prosedur dan pembayaran atau tunjangan yang telah dijanjikan. Yang terakhir adalah perlakuan yang penuh rasa hormat selama penelitian. Semua penelitian yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek penelitian dan atau menggunakan hewan coba harus mendapatkan persetujuan etik penelitian dari Komisi Etik. Persetujuan etik harus diperoleh sebelum pelaksanaan penelitian. Izin penelitian diperoleh dari instansi pemerintah terkait dan lokasi tempat penelitian dilakukan, misalnya rumah sakit, dinas kesehatan, puskesmas, atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang kode etik dalam penelitian. Kode yang pertama yaitu peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, peneliti harus menjunjung sikap ilmiah antara lain yang pertama adalah kritis, yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji. Yang kedua adalah logis, yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul.
Dan yang terakhir adalah empiris, yaitu memiliki bukti nyata dan absah. Kode kedua adalah peneliti melakukan kegiatannya dalam batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, serta bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua peserta penelitian. Harus dipastikan bahwa kita tidak keberatan jika kita berada pada posisi sebagai responden. Dengan demikian, perlu dibuat aturan seperti: yang pertama, peneliti bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari metodologi penelitian yang ada. Yang kedua, pelaksanaan penelitian mengikuti metode ilmiah yang kurang lebih baku dengan semua perangkat pembenaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.